HP Xiaomi dijual sampai 10 juta. Ih, mahal banget. Ah, bukan HP kere hore lagi. Yakin antum Mas Bor? Setelah menunggu sejak 6 tahun yang lalu, Xiaomi akhirnya ngeluarin flagship aslinya. Kita bisa berdebat sama penggunaan kata flagship itu seperti apa. Karena sebelumnya Xiaomi bilang Mi 4i itu flagship, Mi Note 10 itu flagship. Tapi kita semua tahu kalau secara global, smartphone tersebut itu bukanlah smartphone yang mempunyai fitur dan spek terbaik. Cuman beda sama Mi 10 ini, Snapdragon 865, RAM 8GB, LPDDR5, storage 256GB, UFS 3.0, 108MP, layar AMOLED, 90Hz, dan lain-lain. Ini adalah spesifikasi smartphone flagship 2020. Terus kenapa Mi 10 itu bisa dijual dengan harga 10 juta aja? Dimana flagship lain tuh sekarang harganya ada di sekitar 14-18 juta. Ya karena ada beberapa hal yang beda sama standar flagship sekarang. Contohnya yang pertama, walau katanya sama-sama UFS 3.0 dan RAM-nya itu pakai LPDDR5, benchmark Antutu bagian memorinya Xiaomi sama Oppo Find X2 Pro tuh cukup beda. Ya ini tuh beda benchmark doang sih ya. In real life saya nggak bisa rasain tuh bedanya di mana. Dua-duanya tuh sama-sama ngebut. Yang kedua, layar. Resolusinya tuh masih Full HD. Meski gitu masih asik sih. Bagian sampingnya itu tuh ada lengkungnya sedikit dan punya refresh rate 90Hz. Untuk refresh rate 90Hz ini tuh saya rasain agak nanggung ya. Soalnya kalau lihat list game yang udah support frame rate di atas 60Hz, rata-rata tuh mereka udah siap sampai 120Hz sih. Cuman sedikit yang maksimalnya tuh di 90Hz. Tapi hal ini ya tentu harus disyukuri. 90Hz tentu lebih baik daripada 60Hz. Animasinya tuh kerasa kok lebih smooth dikit. Yang efeknya cukup ngaruh di kenyamanan penggunaan sehari-hari. Menggunakan frame rate lebih tinggi tentu akan makan baterai lebih banyak juga. Cuman saya tenang karena ini tuh ya Xiaomi ya. MIUI itu selalu bisa diandalkan kalau soal menghemat daya. Xiaomi Mi 10 itu bisa tahan seharian. Screen on time yang saya dapat tuh berkisar di antara 7 jam. Asik banget punya smartphone flagship yang performanya ngebut terus juga bisa tahan seharian. Udah gitu ngedukung fast charge 30 watt juga lagi. Jadi ya buat diajak push rank Xiaomi Mi 10 ini mah hayu aja. Kayaknya saya nggak perlu cerita ya tentang performa gamingnya. Ini tuh chipsetnya udah apa yang paling kenceng di pasaran. Nggak ada yang lebih ngebut dari Snapdragon 865 buat urusan main game untuk saat ini. Yang agak ngebingungin itu ada di bagian kameranya. Ini sensor utamanya tuh 108 megapiksel yang menghasilkan hasil foto yang hitungannya bagus, cukup detail, dan HDR-nya juga oke. Tapi dia ngebawa keluhan yang sama dari Mi Note 10, yaitu mudah sekali kehilangan ketajaman jika jarak objeknya tuh berbeda. Tapi kayaknya ini kita harus menerima hal ini deh, karena dari S20 Ultra, Oppo Find X2 Pro juga punya masalah yang sama. Kemungkinan sih karena sensor 108 megapiksel ini tuh ukurannya terlalu besar. Bukaan lensanya juga nggak bisa kayak lensa kamera yang bisa diubah-ubah aperture-nya. Jadi kalau dipakai buat foto yang objeknya dekat, fokusnya hanya ada di tengah aja. Mungkin karena itu sekarang kita dikasih lensa makro tambahan biar hasil fotonya tuh pada fokus semua. Cuman di Mi 10 ini tuh makro kameranya cuman 2 megapiksel. Jadi ya hasilnya kayak begini, kayak cat air ya. Ya namanya juga kamera 2 megapiksel coy. Sensor gede gini tuh sengaja dipakai sama smartphone flagship sekarang buat ningkatin performa di low light. Hasilnya memang kelihatan sih, untuk foto low lightnya memang jadi bagus. Cuman catatan dikit aja, mode malam di Mi 10 ini tuh nggak ada variable shutter speed kayak di iPhone 11 Pro ataupun di Huawei P40 Pro. Jadi kalau ketemu objek malam yang ada cahayanya, dynamic range-nya tuh ya nggak sebagus P40 Pro. Tapi overall segini mah ya termasuk oke banget sih. Nggak lupa juga ada ultra wide angle 13 megapiksel. Saya nggak ada catatan khusus sih, HDR-nya bagus dan khas Xiaomi banget. Langitnya tuh jadi biru. Karena kita tahu langit kita tidak seindah itu ya. Apalagi langit Bekasi coy. Secara default, sobat udah tahu ya kalau misalnya kamera utama 108 megapikselnya dia tuh cuman ngambil resolusi seperempatnya. Kalau mau 108 megapiksel dipakai semua ya bisa aja. Sobat dapetin ketajaman lebih seperti di foto ini. Cuman perlu diinget juga kalau AI dan HDR-nya auto hilang kalau pakai resolusi 108 megapikselnya.
Buat bagian video, Mi 10 ini tuh bisa merekam resolusi maksimal 8K atau 8K. Kita udah lihat S20 Ultra 8K-nya tuh hasilnya tuh jadi ke crop dan ada kayak rolling shutter gitu. Find X2 Pro juga walaupun chipsetnya sama dan sensornya 108 megapiksel nggak bisa ngerekam resolusi 8K. Ini Xiaomi kok berani-beraninya ya dia ngeklaim bisa resolusi 8K. Ya pas dicoba ternyata memang bisa sob. No crop dan nggak rolling shutter lagi. Bisa dipilih juga mau 24 fps atau 30 fps. Nah, saya curiga boleh dong. Masa harga lebih murah tapi bisa ngerekam di resolusi yang lebih tinggi? Pasti ada apa-apanya ini. Analisis saya sih kayaknya ini sebenarnya cuma 4K tapi di upscale doang. Buat cari tahu saya tuh ngerekamnya objek yang sama, satu di 8K 30 fps dan satunya 4K 30 fps. Yang kelihatan pertama adalah warnanya. Lebih film look yang 8K karena yang 4K ini HDR jadi tuh punya exposure level yang ngerata dan untuk post production tentu akan lebih enak yang versi HDR ya. Terus yang kedua saya mau cek ketajamannya. Cuman masalahnya saya itu nggak punya layar 8K gitu. Saya tuh punya cuma layar 4K. Kalaupun saya punya layar 8K juga harganya tuh ratusan juta kayaknya tuh ya. Jadi saya cari taunya tuh dengan membandingkan kedua video ini, terus resolusinya saya sama-sama bagi dua. Kalau video 8K ini kan cuman upscale dari 4K, tentu hasilnya akan kelihatan sama ya. Cuman ternyata pas dilihat ini beneran tajam loh resolusi 8K-nya. So kesimpulan saya ini tuh beneran 8K. Saya nggak ngerti Xiaomi pakai magic apa. Yang ini saya kasih tepuk tangan aja. Bagus videonya. Sementara untuk stabilizernya juga lumayan. Video 4K-nya tuh stabilize, 8K-nya juga ada, tapi dari OIS aja. Ada fitur steady video yang bikin lebih stabil lagi. Harusnya. Cuman menurut saya agak kurang pinter gitu. Kayak kurang natural dan hasilnya juga lebih ke crop. Sejujurnya saya tuh nggak punya terlalu banyak ekspektasi sama si Mi 10 ini. Karena selama kurang lebih 6 tahun bikin-bikin video review di YouTube tuh, setiap smartphone dengan tagline flagship killer atau flagship murah selalu ada bagian yang kompromisnya dikit. Mi 10 ini juga kan ya nggak ada layarnya tuh nggak pakai Quad HD, terus juga kameranya juga nggak ada telefotonya. Desainnya ya bagus sih tapi ya monoton dan kurang seksi gitu. Tapi dia tuh pakai Snapdragon 865 terus tahan seharian baterainya, kameranya bagus dan bisa ngerekam 8K. Itu tuh udah edan banget sih kalau dijual dengan harga kurang dari 10 juta. Apalagi konon dia tuh udah 5G. Jadi kalau 2 tahun lagi ada 5G ya masih bisa kepake ya. Ini konon ya. Kita nggak tahu bisa ada 5G apa enggak. Nggak tahu juga 2022 tuh bakal datang apa enggak. SMS spam aja kagak beres-beres sejak zaman SBY. But anyway, itu dia review Xiaomi Mi 10. Seperti biasa kalau suka video review kayak gini bisa subscribe, kasih like juga boleh ya biar kalian ngeklik dikit gitu, ada kerjaan gitu sambil nonton ini gitu. Video review kami ini semua murni pendapat pribadi. Kami tidak hidup dari review berbayar. Kami hidupnya dari AdSense, affiliate marketing, yaitu ada link nih di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian belanja dari situ kita dapat persenan. Sama kerjasama eksklusif sama Shopee. Jadi kalau kadang ada iklan dari Shopee, kalian jangan galak-galak ya. Sekian dari Moldy out.